Ia kalah, bahkan sebelum pedang pertama dihunus, kalah oleh darahnya sendiri. Kabut pagi menggantung di lembah Kedu, seperti napas yang tertahan. Dari beranda batu istana, Bala Putra Dewa memandang candi yang belum sepenuhnya selesai, tingkat-tingkatnya menjulang seperti doa yang dibekukan. Borobudur, nama itu belum disebut siapapun, tetapi ia sudah merasa bangunan itu bukan lagi miliknya. Batu-batu andesit yang disusun para pemahat seakan menolak tatapannya, seolah tahu bahwa tangannya kelak tak akan menyentuh tahta Jawa. Di belakangnya, lonceng perunggu berdenting pelan. Tanda para pendeta memulai puja pagi. Mantra-mantra berbaur dengan suara burung mengalun seperti aliran sungai yang berusaha tenang, padahal arusnya menyimpan pusaran. Bala Putra Dewa menarik napas panjang. Ia tahu setiap doa hari itu memikul dua nama, namanya dan nama saudara tirinya, Pramodawardhani. Ia membenci kenyataan bahwa saudara sepupunya akan dinikahkan dengan Wangsa Sanjaya. Pramodawardhani, perempuan dengan senyum yang bisa menenangkan perdebatan para menteri, adalah jembatan yang rapuh antara dua dinasti. Ayah mereka, Samaratungga, membangun jembatan itu dengan harapan damai, menikahkan putrinya dengan Rakai Pikatan dari Sanjaya. Sebuah pernikahan yang dirayakan dengan pesta 7 hari, namun menyisakan retak yang tak pernah benar-benar tertutup. Di balik kain sutra dan senyum diplomatik, para bangsawan menghitung pedang. Bukan berkat, Bala Putra Dewa tumbuh di antara dua doa, Buddha dari ibunya, Putri Sriwijaya dan Siwa dari tanah Jawa yang dipijaknya. Ia belajar membaca prasasti, menimbang hukum, memimpin upacara. Namun pelajaran terpenting datang diam-diam, bahwa kuasa jarang diwariskan oleh niat baik. Ia tahu itu saat pertama kali mendengar bisik-bisik di aula, saat para patih memanggilnya yang muda dengan nada yang terlalu berhati-hati. Ada rapat dewan besar, kata Patih Satyawarman suatu pagi. Suaranya seperti pedang disarungkan kembali. Rakai Pikatan mengirim utusan. Bala Putra Dewa mengangguk, ia telah menduga. Utusan itu datang membawa hadiah emas, kain, dan kata-kata yang disusun rapi seperti pagar permintaan agar Bala Putra Dewa mengakui Pramodawardhani sebagai penguasa tunggal Jawa. Sebagai imbalannya, ia akan diberi wilayah kecil, atau gelar yang terdengar besar namun hampa. Kau bisa menolak, bisik Satyawarman ketika rapat usai. Masih banyak yang setia pada darah Sailendra. Bala Putra Dewa memandang lantai batu. Retakan-retakan halus membentuk peta yang tak pernah sama jika dilihat dari sudut berbeda. Setia itu kata yang mudah dipatahkan, jawabnya. Seperti batu yang disiram waktu. Malam itu, ia bertemu Pramodawardhani di taman teratai. Lampu minyak memantulkan cahaya pada air, menggandakan wajah mereka dua bayangan yang tampak akur namun tak pernah menyatu. Kau lelah, kata kakaknya, menyentuh lengannya. Sentuhan itu ringan, hampir seperti permintaan maaf. Jawa lebih lelah, jawab Bala Putra Dewa. Ia dipaksa memilih. Pramodawardhani menunduk. Aku tak ingin darah tumpah. Darah selalu tumpah, kata Bala Putra Dewa. Pelan. Pertanyaannya, darah siapa? Mereka diam. Teratai bergoyang oleh angin yang entah datang dari mana. Di kejauhan, gong dipukul tanda pergantian jaga. Waktu bergerak, meski mereka berharap ia berhenti. Konflik kecil menjadi besar tanpa aba-aba. Pasukan Sanjaya mulai bergerak, awalnya sebagai pengamanan perbatasan. Lalu, benteng-benteng kecil Sailendra jatuh satu persatu. Para menteri berselisih, beberapa berpindah kubu dengan alasan stabilitas. Kata itu diulang-ulang hingga kehilangan makna. Bala Putra Dewa memutuskan untuk bertahan. Ia mengirim utusan ke wilayah utara, mengumpulkan pasukan setia. Di malam yang dipenuhi bau besi dan keringat, ia berbicara pada para prajurit bukan tentang kejayaan, melainkan tentang pulang. Tentang tanah yang ingin mereka pijak tanpa harus menunduk pada bendera lain. Jika kita kalah, tanya seorang pemuda, suaranya pecah. Bala Putra Dewa menatapnya. Maka kita akan tahu siapa diri kita ketika kehilangan segalanya. Pertempuran pertama pecah di tepi sungai Progo. Airnya keruh oleh hujan dan darah, teriakan, denting senjata, dan doa-doa yang terputus membentuk simfoni yang tak diinginkan siapapun. Bala Putra Dewa bertarung di garis depan bukan karena keberanian semata, melainkan karena ia tak tahu tempat lain untuk berdiri.
Ia melihat bendera Sanjaya berkibar, hitam merah, seperti luka yang tak ditutup. Mereka mundur, bukan kalah. Namun mundur adalah kata yang sering menjadi awal dari cerita lain. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian keputusan pahit. Persediaan menipis. Sekutu ragu. Prasasti yang semula disiapkan untuk memuji kemenangan, kini disimpan kembali. Seolah kata-kata pun takut lahir. Satya Warman membawa kabar. Rakai Pikatan sendiri memimpin pasukan besar. Tidak ada lagi ruang tawar-menawar. Di malam sebelum pertempuran penentuan, Balaputra Dewa berjalan ke candi. Ia menyentuh batu dingin, merasakan pahatan yang belum selesai figur-figur yang seakan melangkah tanpa tujuan. Ia teringat ibunya, Tara, yang sering bercerita tentang Sungai Musi, tentang kapal-kapal yang datang dari jauh, tentang kerajaan yang hidup dari arus dan angin. Sriwijaya terasa seperti legenda yang terlalu jauh hingga malam itu. Kekalahan datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai runtuhan pelan. Pasukan Sailendra terpecah. Sebagian menyerah, sebagian melarikan diri. Balaputra Dewa terluka di bahu, darahnya hangat dan lengket. Ia melihat Satyawarman jatuh, matanya terbuka menatap langit yang tak peduli. Ia ingin berteriak, namun suara tercekik oleh debu dan asap. Ketika matahari condong, ia dikepung. Rakai Pikatan tidak turun dari kudanya. Jarak di antara mereka diisi oleh segala yang tak terucap. Pernikahan, doa, pengkhianatan, dan harapan yang gagal. Menyerahlah, kata Rakai Pikatan. Suaranya tenang, hampir lembut. Jawa membutuhkan satu tangan. Balaputra Dewa tertawa pendek. Jawa selalu punya banyak tangan, katanya. Yang dipersoalkan, siapa yang memegang lehernya? Rakai Pikatan menatapnya lama. Pergilah, katanya akhirnya. Darahmu tidak harus menyuburkan tanah ini. Perintah itu terdengar seperti belas kasihan, atau mungkin kalkulasi. Malam itu, Balaputra Dewa meninggalkan Jawa. Tanpa upacara, tanpa sorak. Hanya beberapa pengikut setia dan luka yang belum sembuh. Mereka menyusuri sungai, lalu laut gelap, luas, dan tak peduli pada silsilah. Angin laut membawa bau garam dan kemungkinan. Di geladak kapal, Balaputra Dewa memandang ke arah barat. Ia teringat teratai di taman, retakan di lantai batu, candi yang tak selesai. Ia tidak tahu apakah ia melarikan diri atau berjalan menuju takdir yang lain. Ia hanya tahu bahwa darahnya masih mengalir, dan itu berarti cerita belum berakhir. Sriwijaya menyambutnya dengan ritme yang berbeda. Pelabuhan ramai oleh bahasa asing, layar-layar berwarna seperti sayap. Di sini, kuasa diukur oleh arus, bukan garis. Balaputra Dewa belajar kembali, bukan sebagai pangeran kalah, melainkan sebagai pendengar. Ia mendengar kisah-kisah pedagang, doa para biksu, dan keluhan nelayan. Ia membangun hubungan, bukan benteng. Waktu berlalu, dan namanya kembali disebut kali ini dengan nada lain. Ia naik, pelan, namun pasti. Ia mengirim hadiah ke Nalanda, menulis surat dengan tinta yang kering sebelum air mata jatuh. Ia menjadi raja, kata orang. Namun di malam-malam tertentu, ia masih terbangun oleh suara gong yang tak ada, oleh bayangan candi yang tak pernah selesai. Suatu senja, ia berdiri di tepi Sungai Musi. Airnya coklat, bergerak tanpa ragu. Seorang pendeta tua berdiri di sampingnya. Air tak pernah bertanya kemana ia pergi, katanya. Ia hanya mengikuti kemiringan. Balaputra Dewa mengangguk. Di kejauhan, kapal-kapal bergerak. Di benaknya, Jawa muncul seperti pulau yang mengambang di kabut bukan sebagai luka, melainkan sebagai pertanyaan. Ia melemparkan sekeping logam ke sungai. Logam itu berkilat sesaat sebelum tenggelam. Entah itu persembahan, entah kenangan. Arus membawanya pergi, atau mengembalikannya suatu hari nanti. Balaputra Dewa menatap air hingga cahaya senja padam. Di balik permukaan yang tenang, arus bekerja tanpa henti. Dan di antara dua kerajaan, dua doa, dan dua darah, ia berdiri tidak sepenuhnya pergi, tidak sepenuhnya tinggal.